Selamat sore. Ya, Ya, selamat sore. maaf, sudah mungkin agak sedikit ribet. Ya, Oke, baik. Ya, saya menyapa teman-teman yang nonton dulu. Selamat sore, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung di live kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang Yayasan Kursuma nanti bisa bertanya lewat komentar ya. Nanti saya coba catat nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya mengenai beasiswa, mengenai pendidikan di Sumba sendiri pun atau mengenai dengan kepribadian Pak Sulaiman sendiri boleh. Ya Pak ya. Oke. Mungkin suara saya jelas Pak. ya. Halo, jelas ya. Suaranya ini apa mantul ya? Oke. Sekarang sudah jelas ya Pak. Dia double. Dan mungkin karena headsetnya itu Pak mungkin bisa dicabut nanti di apa pulang. Ya, saya Oke. Ya Pak. Mungkin teman-teman nanti yang mau bertanya silakan ya. Kita mau mulai diskusinya nanti silakan ya, yang mau bertanya. Tanpa headset mungkin bisa, biar jangan mantul suaranya. Teman-teman yang bergabung live ini ada yang nonton ini ada Monica Bella, Engki Kondo, Kain Penenun, Ika, Arka, Hengki Billy, Apel Elesun, Deborah, Noven, Debbie ya. Nanti teman silakan bagikan video live ini biar banyak yang ikut nonton juga gitu. Oke, bisa kita mulai ya Pak. Sudah jelas suaranya ya. saya Bagaimana Pak? eh, sudah jelas suaranya Pak Leus jelas. Tapi apakah suara saya jelas di situ? Oke, sangat jelas Pak, sangat jelas. Oke. Baik Pak. Ini selamat sore Pak. Ini sekarang di Sumba ya Pak. Ini kita bisa mulai ya. Kita ngobrol santai-santai saja. Biar kita mengenal Yayasan Ini Sumba. suara, Bagaimana Pak? halo, ini Ya. suara saya dia double lagi di situ, dia keluar lagi, jadi dia dua kali pantul. Oh. Bisa kasih Atau bagaimana caranya? coba. Nanti saya coba keluarkan. Terus nanti Bapak masuk kembali nanti ya Pak ya. Untuk gabung kembali nanti. Ya. Ya. Sabar teman-teman. Aduh. Sabar ya. Saya pakai headset. Satunya pantulnya di situ lagi.
Oke, sudah jelas Pak sekarang. Halo? Halo Pak, sudah jelas ya sekarang? Iya. Oke, mungkin karena saya harus pakai headset ini, jadi jelas. Ya, ya. Ya, bisa dibalik saja mungkin. Oh ya, ya boleh juga mau seperti ini, boleh boleh. Ya, Pak. Bisa Alius balik di situ ya. Ya, Pak. Oke. Oke. Jadi mungkin kita bisa mulai ya Pak ya. Selamat sore. Sore ya. Ya, begini saja Pak. Mungkin lebih gampang untuk kita baca nanti kalau ada yang bertanya gitu. Ya. Oke. Ini Ya. sekarang Pak Sulaiman sendiri mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Setelah itu baru kami memperkenalkan sedikit tentang Galeri Sumba sih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu dan selamat sore untuk Selamat minggu. semua yang mengikuti acara ini. Nama saya Dr. Sulaiman Lendedapa. Saya lahir 4 Agustus 76 di Jawa Timur, Sumba Barat Daya, NTT, dan saya sudah berkeluarga, istri di SPD juga, kemudian anak ada 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Dan sekarang sebagai Ketua Umum Yayasan Tunas Timur yang mendirikan kurang lebih 72 sekolah di Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Timur, dan belum termasuk di Provinsi Maluku. Ya. Kurang lebih seperti itu perkenalan saya. Saya sekarang sudah mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil di Ambon tahun 2014, dan saya fokus untuk membangun Yayasan Tunas Timur dan mendirikan sekolah-sekolah baik di Maluku maupun di NTT. Sekarang saya tinggal di Sumba Barat Daya di Tambolaka. Demikian, Deus, terima kasih. Oke Pak, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Mungkin saya sendiri perkenalan sedikit Pak. Sekarang saya di Jogja dengan teman-teman media kami juga dengan tim Galeri Sumba ini ada di Jogja, ada juga di Sumba begitu Pak. Jadi untuk media Galeri Sumba sendiri ini kami bergerak di pariwisata, berita. Kita mengangkat tentang pariwisata atau tentang kuliner di Sumba sendiri gitu Pak. Ya. Ya, awal berdirinya Galeri Sumba ini kami ini hanya pertama itu hanya iseng-iseng saja main sosial media. Cuman setelah beriring jalan ini semakin hari semakin berkembang begitu Pak. Jadi sekarang lebih kami fokusnya tentang pariwisata sama berita-berita sih tentang Pulau Sumba sendirinya begitu. Sama promosikan tentang keindahan Sumba sendiri gitu. Terus untuk Galeri Sumba ini berdiri pada Juli 2019 Pak. Jadi sekarang sudah 4 tahun kurang lebihnya seperti itu. 3 tahun ya. Ya 3 tahun lah ya seperti itu. Ya. Banyak liku-likunya juga tentang ada yang menarik, ada yang tidak menariknya juga tentang Galeri Sumba sendiri gitu Pak. Jadi begitulah dalam sosial media. Gitu. Saya pertanyaan pertama Pak untuk tadi sudah bilang 72 sekolah ya di Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Timur, dan Maluku gitu. Itu mungkin kenapa bisa ini ada cerita menarik tadi mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil itu langsung ke Yayasan Tunas Timur itu bagaimana ceritanya Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Ceritanya saya masih di Ambon waktu itu di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, dan kemudian saya
bekerja waktu pasca kerusuhan di sana. Saya ada di Ambon, jadi saya menjadi volunteer kurang lebih 3 tahun tanpa digaji oleh Mercy Corps Internasional, Kardi, dan beberapa NGO internasional di sana. Dan saya bergabung dengan salah satu yayasan lokal untuk membantu pengungsi di sana, baik itu Iya. sanitasi, baik itu pemberdayaannya, kemudian sampai pada pendidikan. Lalu karena kami sering dilatih oleh banyak pihak waktu itu, nah terutama ilmu-ilmu dari teman-teman dari eh, Amerika, Kanada, banyak ilmu-ilmu yang mereka latih ke kita dan saya tertarik gitu, sehingga saya bekerja menggunakan gaji saya sendiri untuk gaji pegawai negeri untuk bekerja di situ. Dan pada akhirnya saya punya CV itu banyak sekali gitu, banyak sekali pengalaman di situ karena ikut pelatihan-pelatihan tentang microfinance, tentang pendidikan, tentang pendampingan, tentang banyak hal lah. Dan pada akhirnya 2005 saya dihubungi oleh Mercy Corps, coba aja ikut tes untuk fasilitator daerah. Memang kami tahu pendidikan waktu itu saya masih S1 kehutanan, sementara yang tes itu profesor doktor dari UKIM Universitas Kristen Maluku, IAIN Darussalam, dari Unpati, dan dari banyak universitas yang ikut. Tahunya waktu tes itu diwawancara, dilihat CV dan dikonfirmasi, lalu mereka luluskan saya pertama. Saya yang lulus pertama, dan 3 orang saja yang diluluskan, dan kebetulan saya diminta oleh teman-teman dari UNDP waktu itu, United Nations Development Program, dan saya diminta untuk jadi koordinator satu provinsi Maluku untuk program MDGs, Millennium Development Goals. Kemudian banyak ikut pelatihan di situ dan akhirnya dilatih oleh Bapenas, dilatih oleh Depdagri dari UNDP, dari Jepang, dari Amerika, dari Menko Kesra. Akhirnya segudang pengalaman lah di bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan pendidikan dan sebagainya. Nah, saya lihat pergerakan waktu itu belum terlalu masif tentang pengembangan pendidikan, walaupun sudah ada dokumen strategi penanggulangan kemiskinan yang kita topang, tetapi yang kita bantu mendampingi pemerintah daerah Maluku belum ada yang berani untuk bagaimana mengeksekusinya. Sehingga saya sendiri mendirikan Yayasan Tunas Timur tahun 2009. Kemudian saya pikir-pikir, ya sudahlah, saya resign. Saya mengundurkan diri tahun 2014 dan saya mendirikan kurang lebih PAUD, PKBM, kursus-kursus SMK di Provinsi Maluku, TK, dari kurang lebih 300-an sekolah yang saya dirikan di Provinsi Maluku di seluruh kabupaten. Ada 11 kabupaten waktu itu, satu kota, dan kita mendirikan. Dan pada akhirnya saya setelah pulang libur di kampung saya sendiri masih tinggal di lumpur. Nah, jadi akhirnya saya merasa prihatin, wah, hujan emas di tanah orang, hujan batu di kampung sendiri. Nah, saya mengamati kebanyakan orang kalau sudah zona nyaman di luar, berhasil di luar, dia tunggu dulu nanti setelah pensiun, nanti baru pulang ke Sumba. Ya, kadang pulang ke Sumba bukan juga untuk membangun, tapi kadang pulang Sumba ya mencalonkan diri dan lain sebagainya itu. Tapi waktu emas itu yang ada pada dirinya itu untuk berbuat sesuatu untuk daerah ini tidak ada. Sehingga di umur yang 34 tahun waktu itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya pulang ke Sumba dan membangun sekolah di Sumba. Dan sekolah-sekolah yang di sana 300-an itu saya menghibahkan yang lain ke masyarakat lokal, dan yang lain saya alihkan ke pemerintah dinegrikan, dan yang sisanya adalah ada 2 SMK keperawatan, satu di Piru, satu di Kota Ambon, dan beberapa TK yang kita masih kelola sendiri di sana. Ada adik-adik yang tinggal di sana, dan saya memilih untuk bersama keluarga untuk pulang ke sini untuk membangun pendidikan. Dan tujuannya kenapa saya mengundurkan diri bukan sok-sok hebat, tidak juga, tetapi saya ini memberikan teladan bagi generasi muda bahwa orang hidup itu bukan dari roti saja, itu firman Tuhan ya. Sehingga saya berpikir,
orang anak-anak muda sekarang tidak boleh hanya kuliah, hanya bersekolah, capai sarjana, capai S2, S3, nanti pada akhirnya hanya kejar kontrak daerah, hanya kontrak honor, dan kejar untuk jadi P3K, hanya kejar jadi pegawai negeri. Saya pikir tidak demikian. Kalau kita mau hidup, ikuti teladan yang pernah saya temukan, yaitu bisa kita lakukan eh, apa namanya, tidak harus di ASN, tidak harus di pegawai negeri, pegawai kontrak daerah, pegawai ini tidak harus, bisa kita mandiri sendiri, tapi memang perlu modal, perlu pengetahuan, perlu skill, perlu keahlian, perlu lain-lainnya. Disinilah kita bersinergi untuk memikirkan hal-hal yang besar untuk kita menggapai masa depan yang baik, SPD yang baik, Sumba yang baik, NTT yang baik, Indonesia yang baik. Demikian alasan saya itu. Dan yang kedua, selain alasan karena keteladanan itu, memberikan contoh bagi generasi sekarang, tidak boleh yang berpikir tentang ASN, tetapi yang kedua adalah, pikiran saya yang kedua adalah bahwa panggilan hati nurani, saya harus membangun daerah saya waktu saya masih kuat. Jadi ketika sudah tidak kuat, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ya, ada lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi waktu masih kuat, ya mari kita berbuat. Waktu tidak kuat lagi, ya kita bisa menikmati hasil dan bisa kita berbagi berkat, berbagi pengalaman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Demikian, Adik. Terima kasih. Oke, baik, ini ceritanya sangat luar biasa Bapak. Jadi tidak segampang, tidak semua orang juga itu kalau sudah jadi PNS terus mengundurkan diri, itu sebenarnya pilihannya sangat-sangat radikal. Radikal kayak gitu. Cuman saya sangat apresiasi buat Pak Sulaiman sendiri ini karena mengundurkan diri untuk tadi mengembangkan pendidikan kita di Pulau Sumba sendiri. Ya, tadi Bapak cerita tentang bahwa di Maluku itu sudah 300 sekolah ya Pak ya. Ya. Sekarang kita di Sumba. Ya, coba kita fokusnya ke Sumba gitu. Terus di Sumba sendiri, motivasinya tadi Bapak untuk mendirikan 72 sekolah kurang lebih ya, seperti itu Pak. Itu 72 sekolah itu sudah termasuk SD, SMP, sama SMK, SMA. Ya, 72 sekolah itu terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan tahun ini kita bekerjasama lagi dengan satu universitas dan satu stikes di Bali untuk kita menolong para orang tua bisa menghemat puluhan juta per orang. Caranya adalah dengan kita membangun MOU, lalu anak-anak harus bisa kuliah di Sumba menggunakan sistem yang ada sekarang, sistem online. Dia tidak harus pergi kuliah ke Bali lagi. Nah, Anda tahu kalau Anda tidak pergi ke luar daerah, itu banyak sekali penghematan uang tiket pergi pulang, tiket pesawat, lokal transport, sewa kos, makan minum, biaya hidup, dan lain sebagainya. Betapa hebatnya pengeluaran orang tua 30-40 juta itu hanya kalau anaknya kuliah di tempat di luar daerah. Itu belum uang sekolah, begitu. Lalu yang saya katakan yang cukup luar biasa lagi dalam MOU kita kali ini adalah kalau anak-anak kuliah di Bali, di kampus yang sama, jurusan yang sama, lebih mahal biaya kuliahnya dibanding dengan anak-anak kuliah di sini. Uang semesternya lebih murah di sini. Kalau stikes di sana kurang lebih rata-rata 10 jutaan per semester. Tapi kalau mereka kuliah di Sumba Barat Daya, cukup dengan biaya kurang lebih 4,5 juta. Di sana harus bayar 8.800.000 uang pembangunan, uang gedung. Di sini cukup membayar dengan kurang lebih 4 juta. Begitupun juga dengan Universitas Triyatma Mulia Denpasar Bali. Banyak yang kita memberikan keringanan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ya, berarti untuk mulai kerjasamanya mulai tahun ini ya Pak? Semester ini. Mulai tahun ini. Pertama tahun ini ya. Iya. Itu sangat luar biasa itu. Jadi teman-teman yang akan buka ini, kita akan buka juga nanti menolong para sarjana, para anak-anak yang putus kuliah
dengan jurusan apa saja, nanti bisa kita combine, kita gabungkan di sini, dia bisa lanjut kembali kuliah. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena ketidakmampuan orang tua waktu itu, mereka bisa gabung kembali, lalu nanti bisa transkrip nilainya ada, kita gabung lagi, lalu kita akan kirim ke sana, lalu mereka harus menambah berapa semester, mereka harus bayar berapa, nanti akan diatur oleh Untrim, begitu ya. Kemudian yang sudah S1 keperawatan, S1 kebidanan mau ambil profesi bisa juga ambil di kita. Bisa kuliah di sini juga. S1 kebidanan, profesi kebidanan dan profesi Profesi nurse. Ya, kemudian kita akan buka juga D2, D1 dan D2 pariwisata perhotelan tahun ini kita pakai di Tambulakar, lokasinya kita, gedungnya kita, dan kita akan kerjasama dengan Untrim untuk jangka 30 tahun ke depan. Tahun ini kita bersama-sama akan membangun semacam hotel prakteknya mereka, dan next time kita akan bangun hotel yang lebih representatif untuk membuktikan bahwa memang kita serius mengurus masyarakat sini, SPD di sini, supaya menolong mereka sehingga tidak bisa keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Saya pikir itu, Adi. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Untuk kita berbicara tentang pendidikan untuk Sumba di Sumba sendiri ya, Pak ya. Ya. Kalau di Sumba, pandangan Bapak sendiri ya untuk pendidikan di Sumba itu sudah sekarang ini sudah seperti apa, Pak? Apakah sudah jauh lebih baik atau itu bagaimana pandangannya Pak sendiri? Kalau dilihat dari jumlah sekolah yang ada di Sumba Barat Daya, sangat banyak. SD, SMP, SMA, SMK. Ketika saya membuka sekolah sejak 2012, itu menjadi banyak yang mengikuti saya, banyak ada gereja, ada pendeta, ada pribadi yang mendirikan yayasan dan mendirikan sekolah-sekolah juga. Ada teman-teman kepala sekolah juga mendirikan yang menjadi mandiri, bikin juga yayasan sendiri. Banyak sekali sekolah-sekolah di sini, baik SD, SMP, SMA, SMK. Tetapi persoalannya adalah, menurut pandangan saya, pemerintah daerah dalam hal ini belum melakukan konsolidasi, belum fokus apa yang mereka kerjakan. Sehingga kalau kita lihat tahun 2020 yang lalu, rata-rata lama sekolah di SPD adalah hanya 6,34. Dan tahun ini, kita waktu itu rata-rata lama sekolah terendah nomor 2 di NTT, dari 22 kabupaten kota. Nah, tahun 2021 yang lalu, data BPS 2021 yang lalu, SPD itu menjadi nomor 1 terendah rata-rata lama sekolah yang ada di Sumba, di seluruh NTT. Sekarang kita memang naik 0,1 menjadi 6,35%. Ini berdasarkan data BPS. Tetapi kita nomor 1 terendah di NTT. Karena Sumba Tengah yang kemarin itu 2020 itu rata-rata lama sekolahnya hanya 6,33, saat ini dia sudah 6,45. Naik cepat sekali dia punya, gitu ya. Karena konsolidasinya cepat. Mestinya kalau di sini dikelola dengan baik oleh pemerintah kabupaten, termasuk dinas pendidikan, melakukan konsolidasi yang bagus betul di sini, saya rasa cepat sekali kita naik. Bukan hanya bukan 6, bahkan bisa mencapai 7, bahkan bisa mencapai 8 ke depan. Tetapi saya melihat ini entah belum memahami apa itu rata-rata lama sekolah atau apa itu yang mereka akan kerjakan, belum terlalu terfokus, saya juga tidak tahu. Tetapi hemat saya ke depan pemerintah daerah harus betul-betul konsisten untuk memperbaiki rata-rata lama sekolah. Karena rata-rata lama sekolah inilah yang menjadi indikator ukur untuk memperbaiki yang namanya indeks pembangunan manusia. Nah, banyak orang yang belum mengerti ini gitu. Jadi saya lihat di sini, di situlah letaknya gitu. Sehingga para sarjana, Anda tahu sekarang sarjana yang tamat setiap tahun itu ribuan orang ya, yang tamat di luar Jawa, di luar Sumba Barat Daya maupun di Sumba, ribuan orang. Tetapi yang bisa diterima untuk kontrak daerah, bisa honor itu hanya berapa? Ya, kalau diasumsikan dari berapa tahun silam, ini kan sudah puluhan ribu sarjana. Tetapi yang ada di Sumba sekarang berapa? Tidak banyak.
kebanyakan tinggal di Bali, tinggal di Mataram, tinggal di Jakarta, tinggal di Malang, tinggal di mana-mana di Jogja, karena mereka belum yakin pulang ke sini pasti mendapat lapangan kerja. Ya, Nah, betul itulah yang sekali. menjadi penyebab sebetulnya sehingga perlu ada terobosan-terobosan yang besar untuk meyakinkan para sarjana-sarjana kita atau anak-anak kita yang bakal menjadi sarjana untuk bisa kembali ke Sumba, Barat Daya khususnya. Anda ketahui lagi, Presiden sudah mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah mengatakan 1 Januari ke depan tidak ada lagi perpanjangan untuk tenaga kontrak, akan dihapus. Itu berarti Oh, sarjana yang sudah bekerja di semua OPD di seluruh Sumba, seluruh entitas, seluruh Indonesia yang sudah kerja belasan tahun, 20 tahun, bisa terlepas semuanya. Dan mereka akan kemana? Mereka akan bekerja kemana? Ini tanpa pesangon loh. Jadi mereka mau buka usaha apa, mereka mau melakukan apa? Ini yang harus dipikirkan secara hati-hati, secara bijaksana. Karena kalau tidak, bukan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak-dampak yang lain. Oleh karena itu, disinilah letaknya pentingnya orang yang paham pendidikan, yang memimpin daerah ini, yang membawa daerah untuk menuju pada suatu perubahan ke depan. Karena tanpa demikian, dia akan stagnan. Dia berjalan di tempat, bahkan bisa mundur. Saya pikir itu. oke, Pak. Jadi ya untuk kita berbicara tentang konsolidasi tadi ya Pak, untuk dari pihak perhatian sendiri dari pihak pemerintah sendiri ya. Berarti sejauh ini kan sudah ada 72 sekolah nih Pak ya di Pulau Sumba, di SBD ya. Itu dalam bentuk kerjasama sudah ada atau memang sama sekali belum ada? Dan harapan Pak Kerjasama, sendiri itu apa? kalau kerjasama itu kan, ya pemerintah daerah mengeluarkan izin SMA SMK dikeluarkan oleh gubernur lalu dinas pendidikan setempat, dan SD SMP TK PAUD oleh pemerintah daerah, kabupaten kota atau dinas setempat yang akan mengeluarkan. Saya pikir itu dari legal standing itu yang mereka anggap itu kerjasama dengan kita selama ini. Lalu kerjasama untuk yang lain selain regulasi, mungkin kerjasama mungkin pengelolaan dapudi, penyaluran dana BOS seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan itu kerjasama adalah memahami substansi daripada pendidikan, apa strategi yang harus dilakukan untuk memperbaiki rata-rata lama sekolah, untuk memperbaiki angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan memperbaiki indeks pembangunan manusia. Nah, itu yang saya belum lihat. Sehingga sekarang hanya sekedar berjalan rutinitas. Karena apapun yang terjadi, decision maker-nya itu adalah pemerintah kabupaten, provinsi, bukan apa namanya yayasan atau sekolah-sekolah seperti kami. Harusnya yang mengendalikan adalah di pemerintah. Kalau pemerintah mengajak, ya bisa kita lakukan. Tetapi kalau pemerintah tidak mengajak, bagaimana kita mau mulai? Saya pikir kita hanya bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, betul, Pak. Jadi itu lamanya untuk kekurangan, untuk kendala sendiri ya di setiap daerah. Karena sekolah-sekolah yang di bawah Yayasan Tunas Timur sendiri itu kan pasti di pelosok-pelosok pasti ada kendala, mungkin jalannya untuk menjangkau itu kira-kira Pak bagaimana? Listriknya belum, sekolah apa yang baik itu tadi pendukungnya dia, listrik, jalannya seperti apa, itu termasuk kendala yang sangat serius atau bagaimana Pak? Kalau itu seiring dengan kita buka sekolah di kampung-kampung, dusun-dusun, dan desa-desa, secara otomatis akan ada multiply efeknya. Ketika sekolah sudah berdiri situ, sudah siswanya banyak, orang tuanya komite dan pemerintah desa melihat itu, kadang-kadang sudah buka jalan. Nah, bahkan listrik, ada yang patungan untuk buka listrik sendiri dari sekolah di mana berada ya. Nah, tapi kita mengharapkan pemerintah untuk bisa membangun jalan khusus ke sana,
atau mengarahkan pemerintah untuk membantu listrik secara khusus ke sana, itu sesuatu yang tidak mungkin karena mereka sendiri juga masih sulit untuk mengatasi rakyat yang begitu banyak. Kami pahami itu, kami mengerti itu. Tetapi yang saya masukkan tadi adalah bagaimana kebijakan, programnya apa, kegiatannya apa, tujuannya apa, siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, dan gimana dia lakukan. Itu sebetulnya yang harus dikomunikasikan, dikerjasamakan oleh semua stakeholder di dunia pendidikan yang ada di SPD, sehingga 2000 data BPS 2001 yang menetapkan SPD mungkin sebagai salah satu yang terendah di Satu yang NTT, terendah. maka ini yang harus diperbaiki ke depannya. Saya pikir itu. Oke Pak, terima kasih. Ya mungkin tadi ada yang bertanya juga nih di konten ya. SBD masih sangat banyak PR yang harus diselesaikan, lebih khusus ke minimnya lapangan pekerjaan bagi sarjana-sarjana yang sudah menyelesaikan studinya. Ya, itu kira-kira bagaimana Pak pandangan? Karena setahu saya juga ya teman-teman sarjana yang angkatan dengan saya pun yang sudah di Sumba itu sangat minim pekerjaan, Pak. Padahal sudah banyak sekali sarjana yang memang sudah lulus gitu ya, sudah selesai ini studinya. Tapi lapangan pekerjaan sendirinya itu kan masih sangat minim gitu. Itu kira-kira dari Yayasan Tunas Timur sendiri itu bagaimana Pak? Mungkin pandangan sendiri tentang itu Kalau tadi. Yayasan Tunas Timur sendiri sejak 2012 kita mendirikan sekolah di Sumba Barat Daya sampai dengan hari ini kita sudah menampung teman-teman para sarjana baik D3 maupun S1 termasuk yang S2 kurang lebih seribuan orang sekarang yang sudah mengabdi di Yayasan Tunas Timur. Ya, kalau Yayasan Tunas Timur tidak ada, saya pikir juga nih seribuan sarjana ini belum tentu mereka tinggal di sini. Mungkin mereka juga akan kembali ada tinggal di tempat lain juga gitu. Nah, tetapi kebijakan untuk menjamin bahwa para sarjana untuk mendapatkan lapangan kerja itu bukan tanggung jawabnya yayasan. Yayasan adalah ikut berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja. Tetapi undang-undang kita mengatakan, undang-undang dasar mengatakan negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Salah satu hak dasar yang harus dipenuhi adalah lapangan kerja. MDGs 90 sampai 2015 itu di situ juga tentang lapangan kerja. Kemudian SDG sekarang Sustainable Development Goals sekarang 2016 sampai 2030 salah satunya juga menjamin tentang lapangan kerja. Lalu bagaimana? Undang-undang dasar kita mengatakan MDGs kesepakatan 189 negara sudah termasuk Indonesia sebagai pemerakar sudah mengatakan menjamin lapangan kerja. Sekarang bagaimana kondisinya di lapangan? Ya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya, ya ini sulit untuk dijawab oleh karena saya bukan saya pengambil keputusan. Nah, kalau saya bupati ya ditanyakan seperti ini atau saya sebagai DPRD saya bisa menjawab, saya sebagai kepala dinas tenaga kerja saya bisa menjawab. Tetapi yang saya sebagai ketua yayasan saya sudah menjawab tadi seribuan sarjana dari D3 sampai yang S1 S2 sudah mengabdi di Yayasan Tunas Timur sekarang kepada 72 sekolah. Nah, saya pikir Itu yang sangat luar biasa sih untuk Yayasan Tunas Timur sendiri ini, karena begitu banyak, sudah hampir 1000 sarjana sudah kerja gitu. Seandainya belum Yayasan Timur tidak ada, belum tentu tadi yang sarjana. Karena kita di Sumba sendiri berdasarkan lihat di postingan-postingan di Facebook pun atau di sosial media pun itu kebanyakan ribut tentang itu kontrak daerah, tentang tenaga kontrak dana bos atau segala macam, itu yang menjadi kendala juga sendiri sih. Iya, tahun depan Pak. Itu kalau tahun depan itu pemerintah sudah mengatakan untuk menghentikan tenaga kontrak daerah, tenaga kontrak itu, maka mudah-mudahan larinya mereka adalah kepada sekolah-sekolah yayasan, sekolah-sekolah swasta. Saya pikir masih dibolehkan untuk mengabdi di situ. Tapi kalau negeri, saya pikir tidak bisa lagi. Nah, kalau seandainya Yayasan Tunas Timur tidak mendirikan puluhan sekolah ini, kira-kira apa yang terjadi dengan para sarjana yang mengabdi sekarang? Nah, saya pikir itu. Itu sangat luar biasa, Pak. Terus untuk sekolah yang 72 sekolah tadi itu, Pak, itu sudah
meluluskan siswa-siswanya itu sudah banyak berarti sekarang. Sudah ada yang di bangku kuliah juga ya Pak? Sudah ada banyak yang ya? lulus jadi sarjana, sudah ada yang nurse, sudah ada yang S1, sudah ada yang tentara, sudah ada yang polisi, sudah setiap tahun itu sudah tamatan sudah ada baik SD, SMP, SMA, SMK. Wih, sangat luar biasa. Terus ini ada pertanyaan Ya. dari teman-teman ini. Kenapa pendidikan harus diutamakan di Sumba? Sebenarnya sudah Ya, pendidikan itu bagaimana, Pak? adalah kunci dari segala kunci. Kunci kalau orang tidak tahu baca, tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, tidak bisa memiliki karakter yang baik, akhirnya karakternya karakter yang rusak. Ya hanya pentingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, jadi lain sebagainya tuh. Tapi dengan pendidikan juga orang bisa mengenal dirinya, siapa dirinya. Dengan pendidikan orang bisa tahu tentang pengetahuan untuk bagaimana cara hidup sehat, bagaimana mengelola usaha naik ke bulan, bagaimana jalan ke luar negeri, bagaimana bisa dan lain sebagainya. Pendidikan adalah kunci untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Anda takut Tuhan, tapi tanpa pendidikan, Anda akan melakukan hal yang salah. Tetapi dengan pendidikan, Anda bisa baca Alkitab, Anda bisa baca Al-Quran, Anda bisa mengenal Tuhan, Anda bisa melakukan hidup yang baik, dan Anda bisa masuk surga. Anda bisa melakukan usaha, bisa melakukan analisis kelayakan usaha, Anda bisa dirikan yayasan, Anda bisa melakukan studi kelayakan, Anda bisa merencanakan pengembangan sekolah, kapan dia break even point, dia kembali modal, kapan Anda bisa untung, itu karena pendidikan. Dengan pendidikan Anda bisa jadi kepala desa, Anda jadi pendeta, Anda jadi pater, Anda jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden dengan pendidikan. Jadi kuncinya adalah pendidikan. Kalau dulu orang andalkan adalah berapa ratus hektar kau punya tanah, berapa kandang kerbaumu, itu dulu ya. Tapi sekarang siapa yang punya ilmu, yang punya pengetahuan, yang punya skill, yang punya pendidikan yang baik, dialah yang akan sukses ke depan. Maka untuk memperbaiki Sumba, NTT, dan Indonesia, hemat saya adalah harus melalui pendidikan. Ingat, pendidikan itu tidak bisa bekerjakan hari ini, besok langsung jadi. Makanya saya katakan pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menggapai apa yang merupakan mimpi kita. Ya, semua orang yang akan menghina hari ini, kalau Anda berpendidikan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mereka akan mengatakan, kau orang baik. Tetapi, kalau Anda tidak berpendidikan yang andalkan harta benda yang sekarang, tidak akan ada arti apa-apa ke depannya. Lambat laun akan habis, dan Anda akan jatuh miskin kembali lagi. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan ini Pak. Dari Monica Bella. Dari Monica Bella yang bertanya, menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak, apakah baik jika seorang sarjana bekerja tidak sesuai profesi kelulusan? Konkretnya, ada yang bekerja asal, yang penting ada peluang pekerjaan. Apakah itu? Bagaimana itu Pak? Ada dua persepsi saya. Persepsi pertama, sebaiknya orang berpendidikan sarjana biologi, dia mengajar biologi. Sarjana kesehatan, dia melakukan aktivitas kesehatan. Itu namanya proporsional, sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan pendidikannya. Tetapi yang kedua juga, yaitu secara profesional. Walaupun dia sarjana bahasa Inggris. Halo? Halo Pak. Ya, bisa ya? Jadi persepsi yang kedua adalah, menurut saya tidak harus sarjana pendidikan mengajar pendidikan, sarjana kesehatan ajar kesehatan, tidak selalu begitu. Saya adalah S1-nya S1 kehutanan, S1 teologi, S2 teologi, S2 pendidikan Kristen, kemudian sebetulnya S2 ekonomi lagi, ilmu pembangunan, dan yang terakhir adalah saya doktor teologi. Tapi kalau bicara tentang pendidikan, saya tidak bilang ahli pendidikan, tapi mari kita mau diskusi out of the books, ya.
Kalau bicara tentang pendidikan, mari kita bicara. Bicara tentang pemberdayaan, ya kita ahli di situ. Berbicara tentang ekonomi, mau bicara tentang apa? Apalagi bicara tentang rohani, bicara tentang teologi, ya begitu. Jadi saya pikir tidak ada masalah sepanjang kita sesuai dengan profesionalisme kita. Jadi orang sarjana itu nanti belum tentu persis apa yang dia sekolah itu yang dia akan ini ya. Kadang-kadang itu peluang-peluang di lapangan dan keahlian-keahlian apa yang dimiliki di lapangan itulah akan menuntun dia untuk jadi. S1 sebetulnya menuntun dia untuk bisa manajemen, bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang ya ilmu-ilmu ya, pengetahuan-pengetahuan dasar. Tapi kalau dia tekuni walaupun dia sarjana pendidikan, tapi kalau dia ahli ekonomi, dia pelaku ekonomi, bisa saja dia menjadi pengusaha yang hebat. Ya. Bukankah ada yang tidak sekolah sama sekali tapi bisa menjadi pengusaha yang hebat? Dan saya pikir itu proporsional sesuai pendidikannya, dan yang kedua profesional sesuai keahliannya. Boleh aja gitu. Tapi jangan asal like and dislike. Yang penting di mana, tetapi tidak punya keahlian dua-dua. Ya, itu yang berbahaya ya. Oke, begitu jadi jawaban teman-teman yang dari Monica ya. Ini ada lagi satu pertanyaan ini. Sama mendirikan sekolah itu pasti ada sebuah tantangan itu Pak. Itu tantangan paling banyak setiap kali membangun sekolah itu apa gitu kan tantangannya? Katanya dari sudah pasti banyak. Ya, pasti banyak tantangan Pak Noven ya. Tetapi konsisten, setia, terus melakukan dan bertanggung jawab. Saya percaya orang akan mengerti dan Tuhan akan menyertai. Tantangan pasti datang, silih berganti. Tetapi kalau kita lakukan yang seperti saya katakan tadi itu, yakinkan orang bahwa ini bukan kepentingan pribadi kita, ini untuk sebuah kepentingan yang besar untuk kemajuan kita bersama ke depannya, maka saya percaya orang akan melepaskan tangannya, orang siap untuk bekerja bekerja apa adanya tanpa dibayar untuk mereka membangun gedung darurat, berkontribusi apa saja mereka lakukan itu. Saya punya pengalaman begitu selama ini dan sangat berhasil. Bukan cukup berhasil tapi sangat berhasil. Anda tahu 70 sekolah ini tanah banyak yang dihibah. Orang saja mau beli tanahnya masyarakat untuk bangun sekolah kadang-kadang bermasalah. Orang saja yang kadang mau dirikan sekolah kadang bermasalah. Tapi saya, puji Tuhan, selama ini lancar dari ujung Kodi Belagar, Kodi Mengedu, Kodi Utara, Pondok Kodi, sampai di Tambolaka, sampai seluruh Jawa, termasuk di Sumba Timur, ada beberapa sekolah, dan juga di Sumba Barat, ada sampai di Maluku, semuanya berjalan dengan baik. Ya, semua tadi yang saya katakan adalah tidak terlepas dari panggilan iman untuk kembali ke sini untuk melayani yang tidak terlayani, menjangkau yang tidak terjangkau. Sangat luar biasa itu jawaban dari ya teman tadi yang bertanya Noven. Kira-kira seperti itu ya, tantangan itu pasti ada. Tapi bagaimana cara pendekatan kita kerja dengan jujur, bahwa kita mau mendirikan sekolah ini bukan karena kepentingan pribadi, tidak, karena ini bentuk sebuah perhatian kita pada adik-adik atau generasi yang akan datang gitu ya. Jadi itu untuk tantangan seperti itu ya. Karena mendirikan sebuah sekolah itu tidak gampang sebenarnya kan. Tapi berdasarkan kepercayaan dari masyarakat sendiri, dengan sendirinya mereka akan menghibahkan tadi tanahnya. Itu memang sangat luar biasa, Pak. Oke, ini ada lagi dari Deborah. Ketika dihadapi banyak tantangan, baik dari medan pendidikan sekolah, masyarakat sekitar, atau dari oknum pemerintah daerah, kenapa Bapak tidak berhenti dan tetap konsisten? Ini pertanyaannya. Itu tantangan lebih pertanyaannya pribadi. Ya, memang betul. Saya tahu kalau orang lain dia pasti berhenti. Ini kan saya lakukan ini kan untuk kepentingan umum. Kok saya yang dicela, saya yang dimaki, saya yang dibicarakan, saya yang difitnah, saya yang ditertawakan,
orang lain akan mengatakan demikian. Tapi saya berpikir kenapa saya tidak pernah mundur, karena harus ada orang-orang yang konsisten. Harus ada orang-orang yang penuh dengan terobosan besar untuk menolong dan memberkati yang tidak tahu menahu. Karena yang menghina, yang memfitnah itu adalah mereka hanya bicara saja. Mereka juga adalah orang yang penuh dengan iri hati. Kena penyakit AIDS. AIDS itu adalah angku, iri hati, dengki, dan sombong. Sehingga mereka menghina, mereka memfitnah, mereka membenci sama saya. Kalau saya ini perhatikan orang-orang yang kena penyakit AIDS begitu, ngapain? Saya kembali ke sini karena panggilan iman. Yang kedua, saya kembali ke sini melepas pegawai negeri bukan untuk apa-apa, tapi semata-mata satu panggilan hati nurani, ya. Dan yang ketiga adalah saya pulang ke sini juga adalah petunjuk Tuhan. Saya harus melakukan panggilan itu. Saya harus konsisten untuk saya masih muda, saya harus terus melakukan yang terbaik bagi daerah ini. Ya, Dan saya tidak akan pernah mundur untuk menolong, karena generasi sekarang ini dan generasi yang akan datang itu akan semakin besar tantangannya. Dan kalau tidak ada keteladanan yang diberikan dari saat sekarang ini, siapa yang akan berani ke depannya yang akan siap menerima tantangan seperti ini? So, saya berpikir sebagai seorang hamba Tuhan, Yesus tinggalkan zona nyaman di surga, dia turun ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Sudahlah, saya bukan Tuhan Yesus, tapi saya adalah Soleman dan Didapa. Minimal saya pulang untuk menolong dan memberkati daerah saya Sumba Barat Daya dan Pulau Sumba. Itu saja komitmen saya dan saya lakukan itu, dan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan menyertai sampai dengan hari ini. Ya. Jadi itu tadi untuk tantangan pribadi sih tentang konsisten atau tidaknya itu kan sudah jelas bahwa Pak Sulaiman ini sudah sangat konsisten dan tidak pernah mundur gitu ya. Jadi yang tadi yang bertanya. Terus untuk apa namanya, ketika kita mau berbuat baik pun tetap masih dibicarakan tadi yang bilang penyakit AIDS. Saya baru dengar istilah baru lagi nih Pak. Jadi pelajaran baru juga buat saya ini. Apa, angku, iri orang hati. kalau selama anda melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan orang-orang yang kena penyakit AIDS, hati, dengki, dan sombong. Jadi karena mereka hanya iri hati, dengki, dan sombong, mereka penuh dan curiga, mereka tidak pernah berbuat apa-apa, tapi mereka hanya iri hati dengan orang-orang yang penuh dengan terobosan. Jadi mereka akan melakukan 1001 kata di luar sana untuk menghina Anda, untuk membenci Anda, untuk melakukan celaan-celaan. Ini untuk kepentingan diri sendiri. Ini untuk mencari popularitas. Ini untuk mencari keuntungan pribadi. Itu yang akan dilontarkan secara terus-menerus. Tapi saya selalu mengatakan, jangan jawab kata-kata dengan kata-kata, tapi jawab 1001 kata hinaan dengan satu perbuatan nyata. Maka semua itu akan dibungkam habis, tidak akan bisa buka mulut lagi. Saya pikir itu. Dan untuk kalian anak-anak muda juga harus melakukan hal ini. Sudah membangun ini, apa namanya ini, galeri Sumba ini sesuatu yang baik. Masih anak muda, lakukan secara kontinu. Jangan pernah berhenti. Tantangan sudah pasti ada. Tetapi bukankah tantangan itu manusia yang bisa mengatasi? Tidak mungkin masalah lebih besar daripada tantangan. Itu dia punya kuncinya di situ. Betul sekali Pak. Kami sendiri galeri semua pun tantangan sendiri, bahkan masalah pun pernah ada gitu yang besar. Jadi kami siap hadapi saja gitu. Karena apapun yang kami publikasikan itu sudah jadi tanggung jawabnya kami sendiri gitu. Karena sebelum kami publikasikan, kami sudah mempelajari apakah ini beritanya real atau tidak, atau ini bukan hoax. Itu kami sudah pelajari sebelum kami upload atau kami publikasikan ke media gitu Pak. Iya. Oke. Bagus. Begini Pak, ada pertanyaan lagi dari Johan. Ini salah satu PRS juga ini. Ya. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak ketika ada yang bilang ya Tutim atau sekolah-sekolah itu ketika yang sekolah-sekolahnya masih belum permanen ya istilahnya Pak, itu bagaimana Pak? Saya terima dengan
Saya berterima kasih ketika ada yang bertanya seperti itu, ada yang menyatakan juga seperti itu di lapangan. Saya senyum menghadapi. Makanya Facebook saya kemarin saya mengatakan tetap senyum. Ya, jadi status saya mengatakan tetap senyum. Jadi biar apa lagi yang orang mau bilang apa lagi, tetap senyum menghadapi itu. Tetapi di balik senyum itu ada segudang alasan, begitu kan? Jadi bukankah Republik ini berdiri dengan serba darurat waktu itu? 1945 kita merdeka, 17 Agustus ketika proklamator kita Bung Karno mengatakan 17 Agustus kita merdeka. Apakah sudah ada kantor presiden? Sudah ada kantor wakil presiden? Sudah ada kantor gubernur? Sudah ada kantor wali kota? Sudah ada kantor bupati? Sudah ada kantor kepala dinas? Tidak ada apa. Apakah ada sekolah yang representatif waktu itu? Tidak ada. Semua serba darurat. Tetapi bangsa ini sampai dengan hari ini dia tertati-tati, tetapi saya pikir juga ketika sekolah-sekolah Yayasan Tunas Timur, sekolah-sekolah yang lainnya yang di bawah pemerintah, sekolah negeri, sekolah swasta yang lainnya, puluhan tahun mereka di balik dinding, di balik gedek, ya, belasan tahun mereka di balik itu. Tapi Yayasan Tunas Timur tahun 2015 saya dirikan 50 sekolah satu tahun yang sama di kabupaten yang sama. Tidak sampai 5 tahun, sekarang tahun 2022, kurang lebih 7 tahun sekarang ini, SMA SMK hampir 90% sudah gedung permanen semua. SD SMP sementara kita tata lagi sekarang. Ya, kita tidak mengharapkan hanya dari pemerintah daerah. Kita juga mencari dari donor dari luar negeri, dari Korea, dari donatur-donatur dari luar SPD, luar NTT, kita mencari dan kita swadaya sendiri, kita sistem arisan kita lakukan. Kita tidak mengeluh. Kita tidak bisa berhenti karena orang punya fitnahan, orang punya ejekan. Kita tidak berhenti. Jadi cambuk bagi saya. Itu justru menjadi penyemangat bagi saya untuk lebih berbuat lagi yang baik, sehingga apa yang dikatakan itu ke depannya tidak dikatakan lagi. Ngapain kita kasih salah mereka? Tidak perlu dikasih salah. Tapi justru itu menjadi cambuk bagi saya dan bagi teman-teman kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru. Kita harus melakukan sesuatu yang baik. Dan buktinya sekarang bisa dicek di lapangan. Bahkan ada sekolah yang sangat lux, sangat baik gitu. Jadi nggak benar lah dulu dikatakan Yayasan Tunas Timur itu sekolah-sekolahnya abal-abal. Mari kita buktikan. Mana sekarang adakah satu sekolah Yayasan Tunas Timur yang tamat dari situ tidak tahu baca, tamat dari situ tidak tahu menulis? Ya? Bukankah ada sekolah negeri ada yang tamat dari situ tidak tahu baca? Bukankah ada sekolah negeri yang sudah kelas 5 SD tidak bisa baca, pindah di kita ajar kembali lagi? Jadi kalau mau cari bukti, kalau mau cari pembenaran untuk itu, mari kita buka data gitu. Tetapi saya tidak persoalkan di situ karena ini yang menyampaikanlah bukan adalah orang-orang yang mungkin juga kurang informasi sehingga mereka menyampaikan seperti itu. Saya berterima kasih kepada Galeri Sumba telah menghubungi saya dan meminta live pada hari ini. Saya senang untuk bisa live. Jadi mau media apapun saya welcome untuk berbicara gitu. Tapi kalau kita bicara membahas satu persatu orang punya ini susah. Tapi kalau melalui media saya senang untuk menyampaikan itu. Terima kasih untuk penanya tadi, itu sudah mewakili teman-teman dan itulah kritikan juga yang disampaikan di lapangan. Saya sudah sering mendengar itu, tetapi tidak ada masalah. Saya pikir itu. Oke, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak jawaban. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak, mungkin sangat bagus juga Ya. pertanyaan. Bagaimana dengan uang keluarga kurang mampu untuk sekolahkan anaknya Pak? Apakah Yayasan Tunas Timur memberikan keringanan atau juga turut memberikan perhatian khusus? Itu bagaimana Pak? Itu tentang keluarga yang tidak mampu. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Saya perlu sampaikan, sejak 2015 saya mendirikan sekolah, sampai beberapa tahun kemudian itu kita hampir menggratiskan uang sekolah.
uang sekolah untuk anak-anak itu kita gratiskan. Kemudian baru kita mulai menerapkan itu sejak 2019, 2020 baru kita mulai terapkan lagi karena ya kita butuh juga gaji guru, kita butuh juga perbaikan-perbaikan operasional di sekolah sehingga kita mesti memungut. Tetapi jangan lupa pungutan kita lah yang terendah juga gitu. SMA SMK yang lain baik negeri maupun swasta itu sudah standarnya sudah di atas 50.000 sampai ratusan ribu per semester per bulan. Nah, kita SD murah sekali 20.000 per bulan, SMP per bulan 30.000, SMA 40.000 per bulan, SMK 50.000 per bulan. Kita lakukan standar yang paling minim. Bahkan yang tidak ada orang tuanya, yang tidak mampu sama sekali lagi, atau ada orang tua tapi sangat miskin, ketika mereka ketemu saya, kita gratiskan. Kita menolong mereka, gitu ya, tanpa pandang bulu. Kalau di Laura Jawa, di Maluku maupun di NTT kita lakukan itu. Karena memang ini sekolah adalah yayasan nirlaba, tidak hanya mencari keuntungan, tetapi betul-betul sosial. Nah, kemudian untuk tahun ini, untuk yang tamatan dari sumber barat daya, baik Tutim maupun luar Tutim, yang mau untuk lanjut kuliah jurusan pariwisata dan perhotelan, kita bisa membantu. Kita carikan donatur. Misalnya untuk yang D2 itu kan harus 30 juta. Kita bisa carikan donatur, bisa carikan dia membantu dengan 5 juta sehingga dia hanya membayar 25 juta. Ya, kemudian untuk yang tidak mampu sama sekali nanti untuk yang melanjutkan untuk semua 16 jurusan nanti itu di Untrim baik maupun di Stikes juga nanti yang sama sekali tidak mampu kita akan mencari program untuk beasiswa untuk bisa ditopang sehingga bisa ada puluhan orang yang bisa kita bantu dalam tahun ini juga. Nah, ini kita lakukan ini hanya untuk menolong dan menyelamatkan generasi ini. Ada yang pintar sekali kemarin saya waktu mengikuti kelulusan kemarin di Welengira, di SMA Welengira di Kodi Bangedo, ada satu yang tidak pintar sekali tapi tidak mampu ekonomi, kita kuliahkan secara gratis nanti. Nah, itu yang kita lakukan. Termasuk S2, kita akan buka juga tahun ini jurusan pariwisata, sumber daya manusia, manajemen bisnis, dan juga satu lagi tentang keuangan. Kita akan buka tahun ini 4 jurusan, dan supaya menolong, nanti ke depannya kita bisa bikin kampus sendiri. Ke 2 tahun ke depan, mereka tamat, bisa 2025-2026 bisa kita buka S1 sendiri. Nah, kita juga akan mencari ya 2 orang lah yang betul-betul sarjana pariwisata perhotelan dan ingin lanjutkan, ya kita akan mencari program, kita akan membantu untuk menolong mereka bisa kuliah. Ya 2 orang. Mungkin di ekonomi juga begitu, mungkin di yang lain. Ya kita akan, saya janji 2 orang kita bisa kuliahkan tahun ini secara gratis. Supaya semakin banyak yang kita tolong dan bisa membantu meringankan beban mereka. Siapa tahu ke depan mereka juga menjadi dosen, menjadi orang-orang yang luar biasa ke depan untuk membangun daerah ini. Saya pikir itu. Sekali, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Jadi teman-teman info sedikit untuk yang teman yang nonton ini bahwa dari Yayasan Tunas Timur sendiri ini ada kerjasama dengan kampus di Bali. Jadi teman-teman yang mau kuliah atau mau secara ekonomi yang kurang mampu atau bisa, karena kuliahnya tidak di Bali tapi bisa dari Sumber sendiri gitu. Karena itu sangat untuk teman-teman nanti untuk meringankan biaya hidup di Bali, uang kos, makan minum, itu kan sangat membantu gitu. Iya. Itu ada pertanyaan lagi tadi Pak, satu. Jadi mungkin yang berlanjut tadi dari pertanyaan sesuai dengan ilmu pendidiknya dia gitu. Guru-guru di sekolah di Yayasan Tunas Timur sendiri sudah berdasarkan bidangnya masing-masing atau tidak gitu tadi perlanjutnya. Saat ini sudah 80% itu sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang bahasa Inggris ya bidang bahasa Inggris, peternakan,
pertanian ya pertanian, keperawatan sesuai dengan bidangnya gitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Untuk Ya. mungkin harapan dari Bapak ini bagaimana kira-kira untuk harapan ke depannya ini apa Pak? Mungkin sebelum kita berakhir Pak, karena waktu untuk live ini cuma 1 jam Pak biasanya kalau di Instagram. Ya. Itu untuk harapan ke depannya bagaimana? Satu, harapan saya siapapun Anda yang mendengar wawancara hari ini atau diskusi pada hari ini, ambil makna yang penting, yang sesuai dengan kehidupan kita pada hari ini, secara faktual hari ini, analisa baik-baik, kemudian putuskan untuk melakukan sesuatu bagi daerah ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada media Galeri Sumba. Saya berdoa supaya jadi media yang besar juga ke depannya. Dia besar itu ketika diambil wawancara tokoh-tokoh seperti ini, saya pikir itu menjadi sesuatu yang menjadi baik ke depannya untuk memberikan informasi-informasi yang aktual, tajam dan terpercaya kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk luar negeri ya. Dan yang ketiga adalah kalau ada hal-hal yang saya sampaikan yang salah kata, salah kalimat, ya mohon dimaafkan. Itulah karakter saya gitu ya, itulah hidup saya, itulah pribadi SLD. Jadi menyampaikan apa tidak ada tujuan untuk menyakiti hati, tetapi semata-mata untuk membangun motivasi dan supaya kita baik sama-sama ke depannya, maju sama-sama ke depannya. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Pak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya juga. Kami hubungi lewat chat. Itu saya sempat baca-baca nonton di YouTube apa. Saya baru kenal Pak Sulaiman sendiri ini baru 1 minggu yang lalu lah. Karena pas Ya, benar. ini, oh ini kebiasaan. Jadi saya coba cari Facebook, saya hubungi lewat itu. Jadi untuk Bapak juga apa, ya, enak sekali cepat, saya bilang bagus. Untuk kami Galeri Sumba sendiri Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk diskusi yang sangat luar biasa nih Pak. Jadi teman-teman yang dapat informasi yang banyak, yang baik untuk Sumba sendiri gitu. Jadi kami ya untuk doa dari Bapak sendiri tadi, amin lah, semoga kami juga kita dari kami sendiri media ini bukan hanya aktif di apa, nanti kami akan berkembang lagi ke website sendiri nanti ke depannya, mungkin tahun depan bisa. Gitu, Pak. Mungkin gitu. Terakhir dari saya, kalau ada yang mau lanjut untuk kuliah untuk kuliah untuk S1, D1, D2, D3, S1 sampai S2, silakan hubungi saya, hubungi nomor saya nanti 081 318 404 841. Silakan hubungi saya siap membantu teman-teman atau ada orang tua yang sama sekali orang tuanya tidak mampu tapi punya nilai akademisnya bagus, silakan hubungi kita carikan jalan keluar. Kita buka pendaftaran untuk D2 dan S1 itu sampai September, tapi untuk S2 Juli sudah kuliah di Sumba Barat Daya. Nah, saya pikir itu. Terima kasih banyak Pak. Informasinya nanti kami juga Galeri Sumba untuk promosi langkah semua gitu. Ya. Jadi saya sendiri terima kasih banyak Pak. Mohon maaf buat saya kurang berkenan. Maju terus anak muda ya. Ya, sore. Untuk teman-teman yang nonton juga terima kasih ya sudah bergabung. Nanti silakan bagikan ini video yang hasil kami post ini, silakan nanti bagikan di sosial media teman-teman sendiri juga biar makin banyak yang nonton juga ya. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhirnya ini ya. Kalau ada kata-kata dari kami tadi yang kurang berkenan mohon maaf juga. Oke, terima kasih. Salam ya Pak ya. Sampai jumpa lagi nanti. Ya.